Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daina Naima, kelas 11 MIPA 5, absen 7. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rekayasa bisnis bidang jasa dan profesionalisme. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Kemudian syarat-syarat profesi: 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekadar latihan. 4. Memerlukan latihan dalam jabatan sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. 5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Mementingkan pelayanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang atau profesinya. 5. Muatan atau prinsip profesionalisme. Yang pertama ada afiliasi komunitas. Penjelasannya yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok. Kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy domain. Merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, contohnya pemerintah, klien, dan mereka yang bukan anggota profesi. Yang ketiga ada keyakinan terhadap peraturan sendiri atau professional belief regulation. Artinya di sini maksudnya bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerja profesional adalah rekan sesama profesi. Yang keempat ada dedikasi pada profesi atau dedication. Dedikasi dicerminkan dari dedikasi profesional menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kelima ada kewajiban sosial atau social obligation. Merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri profesional. 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Mandiri dan independen. 3. Bekerja sebagai kegiatan utama. 4. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. 6. Berorientasi pada pelayanan pengabdi kepentingan umum. Produk jasa merupakan produk yang tidak terwujud nyata. Produk jasa berupa pelayanan jasa untuk menjaga kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri produk jasa antara lain tidak berwujud nyata, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah, dan daya tahan bergantung pada permintaan. Contoh dari produk jasa di antara lain dari laundry, potong rambut, penjahit, guru, dan dokter. Produk jasa yang berkembang di daerah ada 7 wilayah. Yang pertama ada wilayah industri. Jasa yang dapat dikembangkan misalnya jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, dan jasa pengantar barang. 2. Ada wilayah perdagangan. Jasa yang dapat dikembangkan misalnya jasa paket pengiriman barang, jasa sewa gedung, dan jasa transportasi. Ketiga, wilayah permukiman. Jasa yang dapat dikembangkan misalnya jasa salon kecantikan, jasa jahit pakaian, jasa potong rambut, dan bengkel. Keempat, ada wilayah pariwisata. Jasa yang dapat dikembangkan dari wisata ini misalnya jasa fotografer, hotel, tempat wisata, jasa pembuatan souvenir, dan lain-lain. Yang kelima, wilayah pertanian. Jasa yang dapat dikembangkan misalnya jasa pembuatan tepung, jasa tenaga kerja panen, dan jasa pengairan sawah. Keenam, wilayah peternakan dan perkebunan. Jasa tersebut misalnya jasa perawatan unggas, dokter hewan, jasa penyedia biogas, serta jasa pengelola peternakan dan perkebunan. Yang terakhir ada wilayah pendidikan, yaitu jasa yang dapat dikembangkan misalnya jasa desain grafis, jasa servis laptop, jasa pengetikan, fotokopi, dan sebagainya. Berikut ada gambar sektor produk jasa. Ada sektor pertanian, ada laundry, pendidikan, dokter, dan lain-lain. Selanjutnya ada peluang usaha profesional di bidang digital. Peluang usaha profesional di bidang digital ini ada banyak sekali loh. Yang pertama ada web development. Jasa pembuatan website ini harus bermodalkan keahlian di bidang IT, memberi domain, hosting, dan tentunya jaringan internet. Selanjutnya ada blogger, yaitu membuat blog yang menarik dan menghasilkan.
Membuat blog di sini menulis sesuatu yang diminati dalam blog pribadi Anda dengan isi dan tampilan yang menarik. Dan tentunya dapat menghasilkan keuntungan loh. Selanjutnya ada desain grafis. Desain grafis di sini menyediakan jasa desain grafis. Jasa pembuatan desain grafis memiliki prospek yang sangat besar, permintaannya tinggi, disebabkan oleh promosi produk yang memberikan tampilan menarik dan ditunjang dengan tools komputer yang semakin canggih. Kemudian ada aplikasi mobil. Aplikasi mobil di sini membuat aplikasi mobil. Dengan semakin seringnya orang menggunakan teknologi mobil, maka selama itu pula bisnisnya aplikasi mobil masih akan prospektif. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.